Pernahkah kalian mengalami mimpi yang sangat aneh? Seberapa anehkah mimpi itu? Atau pernahkah kalian mengalami mimpi yang sama berulang-ulang kali? Atau pernahkah kalian mengendalikan mimpi kalian? Atau pernahkah kalian bermimpi keluar dari tubuh kalian dan berkeliling komplek perumahan? Aku pernah. Hal ini terus berulang hingga aku terbiasa. Dan sekarang, aku bisa melakukan ini kapanpun yang aku mau ketika aku pergi tidur. Awalnya memang terasa aneh, sangat aneh. Bahkan, aku ketakutan setengah mati. Mulanya, kejadian ini terjadi ketika aku ingin melanjutkan tidur pagiku. Seperti biasa, rutinitasku setelah sholat subuh adalah melanjutkan tidurku yang sempat terhenti. Segera aku matikan lampu kamar dan mulai mencari posisi ternyaman untuk tidur kembali. Hari sebelumnya merupakan hari yang sangat sibuk bagiku. Aku sangat kelelahan. Rasa-rasanya seperti ingin mati. Badan terasa sakit semua. Hal itu membuat posisi tidurku tidak seperti biasanya. Apa kalian pernah merasakan badan capek setengah mati, tapi malah susah tidur? Hari itu, posisi tidurku balik. Kaki buat kepala, dan kepala buat kaki. Kuhadapkan tubuhku miring menghadap tembok. Tak lama kemudian, aku mulai tertidur, dan segera memasuki dunia mimpi. Hari itu, aku bermimpi seperti berada di kahyangan. Di sekelilingnya terdapat banyak awan-awan putih menyelimuti. Aku melihat ada sesosok perempuan bergaun putih panjang dan berambut panjang sepinggang dengan posisi membelakangiku. Di depannya, aku melihat diriku sendiri, sedang berdiri melihat tangga putar. Di ujung tangga itu ada sebuah pintu. Pintu kayu yang berbentuk setengah lingkaran di bagian atas, dengan gagang pintu bulat seperti pintu yang ada di kerajaan Inggris zaman dulu. Ketika aku melihat diriku mulai menaiki anak tangga, aku seakan ditarik dan mulai berganti peran. Dari aku yang melihat diriku sendiri, menjadi aku yang menaiki anak tangga itu. Tak terasa, beberapa anak tangga telah kunaiki. Entah kenapa aku merasa ada yang tidak beres. Aku pun berhenti. Kemudian, aku menengok ke belakang. Sosok perempuan tadi berada jauh di belakangku, dengan wajah yang tidak terlihat karena tertutup oleh rambutnya yang panjang. Dia masih jauh, kataku dalam mimpi. Aku melanjutkan menaiki tangga. Setelah menaiki beberapa anak tangga, aku menghentikan lagi langkahku. Menoleh ke belakang, kulihat perempuan itu masih ada, dan dia sepertinya mengikutiku. Jaraknya masih jauh denganku, tapi lebih dekat dari sebelumnya. Kulanjutkan lagi menaiki tangga itu. Lagi, setelah beberapa langkah, aku berhenti kembali. Ku tengok ke belakang. Perempuan itu masih ada di belakangku. Dia masih jauh, tetapi sudah lebih mendekat lagi kepadaku. Hal ini terus berulang. Tiap kali aku menengok ke belakang, perempuan itu semakin dekat dan membuatku merasa terintimidasi. Dan ketika aku hampir tiba di depan pintu, tinggal beberapa anak tangga lagi, aku berhenti. Aku tengok ke belakang. Tiba-tiba, sosok perempuan itu sudah tepat berada di belakangku. Kami hanya berjarak satu anak tangga. Aura intimidasi pun semakin terasa berat. Dia seperti bilang, "Kamu itu milikku." Tapi, aku berusaha untuk tidak menghiraukannya dan melanjutkan langkahku menuju pintu kayu itu, yang padahal aku sendiri tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu.
Pintu itu sudah menjadi tujuanku ketika mimpi ini bermula. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa menuju ke sana. Dan aku pun tiba di sana, berdiri tepat di depan pintu itu. Ia seolah berkata, "Cepat ke sini, cepat!" Aku meraih gagangnya yang bulat. Tetapi, tiba-tiba aku terhenti. Tubuhku kaku, tidak dapat digerakkan. Aku merasa ada sesuatu yang mencoba masuk dalam tubuhku dari belakang. Ah! Sakit sekali rasanya. Aku tidak kuat dan rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya aku tersadar dan bangun dari mimpiku. Namun, aku tidak sepenuhnya tersadar. Aku tahu kalau aku sudah tidak sedang bermimpi lagi. Tetapi, aku tidak dapat membuka kedua mataku. Badanku tidak bisa digerakkan. Seperti ada sesuatu yang menahanku. Semakin mencoba melawan, semakin kuat ia menahanku. Posisi tidurku tidak berubah. Kemudian, aku menyadari kalau barusan itu adalah yang biasa orang-orang sebut dengan ketindihan. Ketika aku tahu kalau ternyata aku sedang ketindihan, rasa untuk membebaskan diri semakin menggebu-gebu. Aku pernah mengalami ketindihan, tapi tidak pernah yang sesakit ini. Aku sulit bernapas. Jantungku rasanya seperti dihujani oleh ratusan tombak pasukan Sparta. Pedih sekali. Ketika aku melawan dan ingin bangun dari tidurku, rambutku terasa seperti ditarik ke belakang. Dadaku sesak. Kakiku terasa amat kebas. Tanganku terasa seperti menahan beban puluhan ton. Berat sekali. Segenap tenaga ku kerahkan. Aku merasa menggigit bibirku. Aku tidak akan kalah. Sampai akhirnya, aku bergeser dan berhasil menggerakkan tubuhku. Bisa terbebas dari ketindihan itu lega sekali rasanya. Rasa-rasanya seperti ingin menangis. Aku telentang di tengah kasur dengan kedua tangan dan kakiku terbuka lebar. Tapi, aku merasa kok seperti ada yang aneh. Aku bangun dari tidur, tetapi tidak seperti bangun dari tidur. Suasananya berbeda. Dan, benar saja, ketika aku menoleh ke kiri, aku melihat diriku sendiri sedang tidur miring ke kiri menghadap tembok. Persis seperti posisi awal aku tidur. Sialan! Aku kaget setengah mati. Aku merasa kalau ruhku seperti telah keluar dari jasadku. Aku sangat panik. Ini gawat. Kemudian, cepat-cepat aku kembali ke dalam jasadku. Takut malah tidak bisa kembali, urusan bisa jadi semakin gawat. Aku pun terbangun setelah masuk ke dalam jasadku. Kali ini benar-benar terbangun. Aku langsung memastikan apakah itu aku yang sebenarnya. Kupegang-pegang seluruh tubuhku, dan ternyata ini memang diriku. Aku telah kembali. Tidak ada aku yang sedang terlentang dan tidak ada aku yang sedang tertidur. Hanya ada aku yang sedang duduk bersandar, sambil merenungi sebuah pengalaman gila yang jarang sekali terjadi bisa dirasakan oleh sebagian besar orang.